Shalom saudaraku, kembali lagi bersama saya Yohanes Talayan di channel ini. Terima kasih sudah setia mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, dan bagikan. Terima kasih untuk kita semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Kristus, kita lihat lagi debat kemarin Pak Pendeta MIM dan juga Pak Profesor Egy Sujana. Ketika mereka berdebat, memang betul seorang profesor, tetapi bagi saya sangat dungu. Kalau memang itu bukan profesinya dia di bidang agama, lebih baik tidak usah berdebat atau bahas tentang agama, terkhususnya buat Pak Profesor Egy Sujana. Kenapa? Karena itu akan bikin malu Islam saja. Karena tidak ada ilmunya waktu dia berdebat dengan Pak Pendeta MIM. Mari kita lihat videonya. Satu sama lain. Kalau kau nggak bisa jawab, kau fitnah kau. Kau musuh kami umat Islam. Mau bunuh pun nggak apa-apa kau. Kalau kau menghina Islam, menghina Al-Quran. Ini debat akademik, Profesor. Enggak. Ini giliran saya. Enggak, saya punya. Tadi yang ngomong, gue diam loh. Enggak, jangan. Ini debat akademik, enggak boleh seperti debat itu. Akademik, makanya gue bertanya. Ya. Satu tunjukkan ayat Ya, yang kau bilang kontradiksi. tapi Anda sudah bicara membunuh itu enggak boleh. Mana boleh seperti kalau itu. dia nggak bisa buktikan, ditarik jangan fitnah. ditarik pernyataan. Maaf, gue maafin gitu loh. Oke. Itu Islam. Anda kurang jelas tadi itu apa yang dia maksud itu. Semua melibatkan interpretasi. Kalau kami mau sebagai orang Kristen mencari-cari begitu saja kontradiksi Al-Quran, Ya. itu mudah didapatkan, tapi Oke. itu interpretasi yang menurut Kristen yang Anda tidak terima begitu. Jadi ini masalah interpretasi, bukan masalah menghina. Bunda, Loh. dia berani menyatakan. Anda yang salah Ini ada paham. videonya bisa diulang. Dia Ya. mengatakan di Quran pun banyak. Iya, karena dia bicara interpretasi tadi, Pak. Menanggapi Ya, itu lanjutkan tadi. pertanyaannya. Ngeles lagi Ya, nih. silakan lanjutkan pertanyaannya. Itu gentle. Begitu. Kalau orang salah gini, lu jangan mau nyamperikan. Karena salah, tapi memang harus menjaga. Oh, enggak. Enggak. Nah, kalau nggak salah, buktikan satu ayat Ya? yang kontradiktif. Bukan. Buktikan satu ayat yang kontradiktif. Ya, kembali dong. Lu kan Kembali, Prof. dokter juga. Poinnya tadi bukan masalah menunjukkan kontradiksi, Bukan masalah. masalah interpretasi. Jadi gini. Debat Nggak, intelektual, bukan. nggak, maksudnya tadi gini. Saudara-saudara tadi, Pak Ustadz Udah, Marhaban dia minta dan maaf lah. Profesor Egy tadi itu membicarakan Alkitab yang menurut saya ilegal interpretasinya. Nah, menanggapi itu, Dr. Moses mengatakan, kami pun kalau mau bersikap seperti itu, kami cari-cari, ya ini kontradiksi, bisa aja kan begitu. Oke, baik. Itu Ini maksudnya. Sebentar. Itu Lanjut, maksudnya. pertanyaan. Saya memberikan kesempatan terbuka supaya clear. Tolong ditanyakan kepada kami tadi. Kita siap, kan sama-sama siap dikritik toh? Ya, baik. Silakan ditanyakan nanti, kan ada waktu bertanya nih. Saya minta menunggu pertanyaan daripada Dr. Moses, di mana ayat-ayat yang kontradiksi di dalam Al-Quran. Kan dari tadi ayat. Baik. Satu Oke, aja nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maaf, Ya, harus silakan. kembali ke moderator lagi. Ya, baik. Ya. Waktu pertanyaan sudah selesai 10 menit. Sudah, Bang. Prof, Prof. Udah ngakui salah, mestinya jujur kalah gitu dulu. Salah apa? Ya, itu tidak salah dalam arti dalam saya menyampaikan mungkin Ya. saya dalam membahasakannya mungkin akhirnya bisa disalah tanggapi, tetapi saya tidak punya maksud untuk yang seperti dimasukkan oleh Prof. Egy. Bapak Prof. Egy. Kalau gitu dengan jujur dan rendah hati saya nanya, apa yang Anda maksud banyak kontradiksi dalam Al-Quran? Misalkan Prof, misalkan dalam hal contoh ya ketika Masuk pertanyaan ya. Sorry, tolong timernya dinyalain lagi. Waktu sini sudah selesai. Sekarang silakan Anda bertanya ya, tentang tadi kontradiksi. di awal kita diskusi sesi pertama Prof. Egy sempat mengatakan bahwa seringkali kalau ada teroris yang disalahkan Islam.
Itu yang bagi saya Itu terorisme. ya itu maksud saya berarti kan karena ada ketidakpahaman dalam memahami atau salah dalam memahami sehingga akhirnya mengklaim kalau teroris pasti Islam. Itu yang saya tidak mau karena memang belum tentu teroris itu adalah umat Islam. Itu contoh bukan ayat Quran. Mana ayat Quran yang kata lu ada kontradiksi? Bukan begitu, Prof. Belok balik aja, Pak. Jadi ya oke lah, dalam arti maksud saya bukan demikian. Ya, kalau bukan demikian, lu cabut statement bahwa tidak ada kontradiktif. Tidak perlu cabut statement. Saya Ya, paham ya. betul. Dia nggak salah. Gini loh. Ini nggak jujur. Begini loh. Begini Lo loh. ngaku Ini udah intelektual, tapi lu nggak jujur, lu nggak benar, lu Saya nggak adil. jujur. Saya jujur. Gini loh Pak. Jujur apaan? Pak Profesor gini. Bang, Anda waktu Anda tadi boleh itu tanya mana bahas kontradiksinya? Alkitab. Maaf, saya ambil alih. Udah, ini Silakan waktu tunjukkan gue lo kontradiksinya. ambil aja. Anda punya Tidak relevan itu. Tidak Nggak apa-apa. relevan. Anda tadi mengatakan Justru lu yang nggak relevan. Boleh. Tidak relevan. Bang, cabut, Begini. Bang. Begini. Mic-nya Mas, tolong Mas, mic-nya Mas. Udah deh. Saya jelaskan dulu Udah, Pak. udah Pak, kita saya jelaskan sudahi. dulu. Udahlah, nanti kita masih. Enggak, pertanyaannya tadi belum dijawab, belum kami jawab. Yang mana lo tanya? Pertanyaan Profesor Egi kami belum jawab kan? Kami jawab dulu. Yang mana? Ya, kami jawab dulu. Yang gua Ya. bertanya sama dia, buktikan satu ayat saja yang Al-Quran itu Ya, berkontradiktif. saya jawab Pak. Ya. Saya jawab pertanyaan-pertanyaan dari Profesor Egi tadi, ya. Yang pertama tadi mengenai ini, mengenai Roh Kudus ya. Kalau dia Allah, mengapa dia utusan yang lain ya? Kata Yesus dia diutus ya. Itu di Yohanes. Ya itu saya jawab sekarang. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan semacam ini itu yang saya katakan tadi lahir dari ketidakmengertian terhadap ajaran Kristen. Mengapa? Karena Roh Kudus itu diutus oleh Bapa maupun Tuhan Yesus itu dalam konteks redemption atau karya penebusan, ada konteksnya. Jadi setiap teks, setiap kata atau setiap argumentasi atau pernyataan atau apapun itu ada konteksnya. Kita tidak bisa cabut dari konteksnya. Dan konteksnya itu adalah bagaimana Roh Kudus melanjutkan karya penebusan yang dijalankan oleh Tuhan Yesus. Jadi Sang Logos diutus ke dalam dunia, mengambil natur manusia, dan di dalam kemanusiaannya dia menebus umat manusia dan mati di atas kayu salib. Setelah tugasnya selesai, sekarang pribadi ketiga itu yang melanjutkan. Jadi dalam hal ini itu tidak ada hubungannya dengan pertanyaan. Ini membuktikan bahwa Roh Kudus bukan Allah. Itu masalah karya. Bapa mengutus anak, anak menyelesaikan karya penebusan, mati di atas kayu salib. Sekarang giliran Roh Kudus. Jadi itu tidak membuktikan bahwa Roh Kudus terbatas. Roh Kudus sudah ada secara kekal, tapi sekarang gilirannya melanjutkan karya penebusan. Cuma itu. Udah ya? Ya, Udah. waktu saya menjawab Pak, saya jawab semua pertanyaan Anda. Enggak, sebelum Ya. selesai pertanyaannya belum selesai ya. Selesai 10 menit. Sudah kita sepakati tadi. Sudah saya Enggak, kamu membatasi konsep tauhid. Anda tadi sudah sepakat. Nanti saya jawab. Ini waktu saya diambil dia. Dia belum hak jawab, gua belum selesai. Lo gimana logikanya? Sudah 10 menit Bro. Di situ tadi. Ya, Udah semua. yang kedua, Harus ditambah. Kalau yang belum- kedua, saya sudah menjelaskan berulang-ulang tadi. Sekali lagi, itu salah kaprah yang diulang-ulang. Saya sudah menjelaskan tadi, Yesus mempunyai dua natur yang berbeda. Natur yang pertama Allah karena memang dia Allah dari kekal sampai kekal. Yang kedua, dia mengambil natur manusia di dalam inkarnasi ketika datang ke dalam dunia. Nah, di dalam natur manusianya logis lahir dari seorang perempuan. Udah dong. Itu adalah Lu sesuatu udah yang ngerti tadi, makanya sangat gua mau logis. sanggah dari Jadi- tadi. 5 menit, masih 5 menit. Jadi ini masih waktu saya. Jadi tadi Profesor Egi mengulang-ulang mengatakan kalau Yesus. Ente ngomong waktu saya diambil. Enggak, ini sudah giliran saya menjawab. Pertanyaan, lu adil, kenapa dia dikasih bicara gua kagak? Demikian video yang tadi kita tonton, bahwa Pak Profesor Egi Suzana dan juga Ustadz Nababan, bagi saya mereka sangat dungu atau sangat bodoh dalam hal agama. Kenapa saya katakan itu?
Karena mereka mungkin itu bukan profesi mereka atau bukan bidang mereka. Tetapi mereka berani untuk dialog, untuk debat akademis tentang hal agama. Lebih bagus kalau lain kali ya, untuk berdebat begini, undanglah ustadz-ustadz yang betul-betul berakademis. Sehingga ketika berdebat, tidak ada hal-hal yang begini. Apalagi emosi ya, terkhususnya Pak Profesor Egy Suzana. Dia orang yang emosian dan lain-lain. Bagi saya tidak pantas. Karena debat kemarin itu bersifat akademis, bukan bersifat emosi atau premanisme. Atau preman. Itu tidak. Saya salut sama Pak Pendeta MIM dan tim yang sangat sabar untuk menghadapi Pak Egy Suzana dan Ustadz Hanababan. Moderator pun saya lihat sangat bagus karena netral. Jadi saran saya buat pihak Islam, lain kali kalau mau berdebat begini, tolonglah pakailah orang-orang yang berintelektual, orang-orang yang betul-betul akademisi. Jangan sampai hanya bergelar profesor tetapi otaknya kosong. Sama seperti Pak Egy Suzana. Beliau adalah orang politisi katanya, tapi kalau lihat di berita-berita di TV ya kelihatan kosong semua. Demikian video yang saya bagikan. Semoga ini memberikan kita satu pesan dan menguatkan iman kita, supaya kita mengerti tentang iman kekristenan lebih dalam lagi, sehingga semakin hari kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam sehat untuk kita semua. Thank you for the happiest year of my life.